Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Benny Tandika dengan NIM 20070355693, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaporator black liquor yang ada desain dan operasi. Sebelumnya kita harus mengenali arti dari weak black liquor, yang dimana weak black liquor ini dari brown stock washer ini biasanya memiliki total padatannya itu sekitar 13-18%, yang dimana sebagian besar kandungan air ini harus diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler, yang dimana biasanya dalam recovery boiler ini memiliki total padatan antara 65% dan 80%. Nah, adapun alat-alat pada evaporator, yang pertama ada rising film evaporator. Rising film evaporator ini biasa disebut juga sebagai evaporator long tube vertical atau RTV, yang dimana desainnya ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam produksi operasi scrap mill yang lebih lama, yang dimana pada prinsip kerjanya itu elemen pemanas adalah penukar panas sel dan tub yang menggunakan tabung OD 2 inci. Biasanya terdapat 24 kaki hingga 30 kaki. Liquor yang ini dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tube. Itu akan dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tube. Bagian bawah dari tube itu digunakan untuk memanaskan liquor ke titik didihnya, yaitu 100% 100 derajat. Penguapannya itu kemudian dimulai pada ketinggian saat di dalam tube, di mana tekanan uap liquornya umpan sama dengan tekanan sistem. Nah, saat liquor naik ke bagian dalam tube, uap tambahan itu akan dihasilkan dan kecepatan campuran uap-uap itu juga meningkat hingga maksimum pada saluran keluar tube. Campuran saluran keluar menimpa deflektor dipasang di atas top tube seat dari penukar panas, yang dimana akan terjadi pemisahan awal kotor cairan dari uap. Liquor tambahan tersebut ditambahkan dari uap oleh gravitasi saat uap naik di badan uap. Pemisah entrainment itu akan dipasang di dekat bagian atas badan uap untuk menghilangkan sebagian besar sisa cairan dari uap sebelum keluar dari badan uap. Liquor pekatnya ini akan dikeluarkan dari sambungan di dekat bagian bawah badan uap. Nah, kemudian laju perpindahan panas di bagian pemanasan awal cukup kurang baik karena liquor pool yang bergerak lambat di dalam tube, tetapi beberapa kali lebih besar di bagian pendidihan karena adanya peningkatan turbulensi yang disediakan oleh pendidihan nuklear. Dan oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengurangi zona non-didih seminimal mungkin. Nah, kemudian alat yang kedua adanya falling film evaporator. Desain evaporator ini akan mengandalkan tube atau flake sebagai permukaan perpindahan panas. Liquornya ini akan diproses di bagian dalam pada unit turbular, tetapi di bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain flake. Evaporator falling film ini terdiri dari wadah liquor yang dimana pada volume tertentu liquor tersebut disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain, yang kemudian akan mendistribusikan aliran liquor ke seluruh permukaan pemanas. Nah, cara kerja dari falling film ini yaitu dia akan mengikuti perangkat distribusi. Film tipis liquor yang dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah dan kembali ke wadah liquor sambil diuapkannya sebagian. Laju perpindahan panasnya itu akan jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi. Saat menggunakan desain falling film ini di atas desain rising film, karena liquornya itu akan jatuh secara turbulen di atas permukaan pemanas. Setiap persyaratannya itu juga dicapai secara efisien dalam desain falling film. Nah, selanjutnya
Ada pun beberapa faktor yang terjadi dalam konsentrator. Yang pertama ada presipitasi komponen jenuh dari liquor, di mana pada titik tertentu biasanya sekitar 50-55% dari total padatan sulfat tersebut akan larut dalam air dan garam natrium karbonat akan melebihi batas kelarutannya dan mulai mengendap dari black liquor yang diuapkan. Burket dalam garam ganda adalah yang pertama kali mengendap dalam proses konsentrasi sementara di karbonat. Garam ganda natrium lainnya yang mencapai batas kelarutannya sekitar 60% TS atau total padatan. Pengendalian proses pengendapan ini juga merupakan masalah kristalisasi dan untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi yang akan memerlukan peralatan evaporasi yang dirancang sebagai alat kristalisasi untuk memungkinkan garam-garam ini terbentuk dalam sebagian besar liquor dan bukan sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas. Nah, bagian kedua yaitu viskositas liquor yang tinggi, yang dimana konsentrasinya itu akan meningkat, perilaku reologi black liquor akan berubah menjadi fluida Newtonia menjadi fluida prisoplastik yang sangat kental. Viskositas tinggi seperti ini yang diartikan ke dalam perpindahan panas yang kurang bagus dalam konsentrator atau bilangan Reynolds rendah sehingga turbulensinya itu rendah, tetapi juga menjadi hambatan untuk pertumbuhan kristal dalam sebagian besar liquor. Selain itu juga penyimpanan liquor yang pekat, terutama jika di atas 75% total padatan tersebut, mungkin harus berada dalam tangki yang bertekanan untuk mempertahankan kemampuan memompa liquor ke boiler serta pola penyemprotan yang tepat. Nah, adapun dari jenis-jenis konsentrator, yang pertama adalah falling film konsentrator, yang dimana falling film konsentratornya ini sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan yang padatannya itu tinggi dari desain evaporator falling film yang kita bahas sebelumnya. Tetapi pada dasarnya konsentrator falling film ini penguapannya itu terjadi di liquor film dalam elemen pemanas yang akan menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam liquor. Hal ini kita dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Nah, ada yang kedua yaitu forced circulation concentrator. Forced circulation concentrator itu telah ada sejak tahun 1950-an yang terbukti dengan baik dalam pelayanan black liquor. Desainnya ini terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui lob sirkulasi. Nah, adapun evaporator efek ganda yaitu multifold efek evaporator yang akan menggunakan kontak yang tidak langsung dengan steam kondensasi atau uap di satu sisi permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Seperti semua penukar panas tidak langsung, perpindahan panas keseluruhan antara uap kondensasi dan black liquor yang diatur oleh hubungan atau biasa dinyatakan dengan rumus Q sama dengan U besar dikali A besar dikali delta T, yang dimana Q-nya itu adalah heat exchanger most which can be processed, A-nya itu adalah heat transfer surface, delta T adalah temperatur diferensial ya, dan U-nya itu heat transfer coefficient. Baiklah, sekian dari video saya. Mungkin saya akan tambahkan video pada akhir yang saya ambil sumbernya itu dari YouTube. Rising film evaporator is a suitable choice for feed liquid with large flow rate or dealing with solvent with high risk of scaling and foaming. A rising film evaporation system mainly includes rising film heat exchanger, separator, and side channel steam compressor.
feed liquid temperature increases after being preheated by the primary heat exchanger. Then will be transported to the tube bundle in the raising film evaporation system by a feed pump. Secondary steam from the side channel compressor is introduced into the heat exchanger's shell side. Temperature of the feed liquid in the tube will increase due to heat exchanging with hot steam on the outside of the tube. Feed liquid flows upward in the tube, which initially has a full liquid flow, then transforms into the liquid gas mixture flow as evaporation occurs during the process, and finally turns into the spray flow at the top end of the tube. Liquid gas mixture flows into the separator at high speed. Non-evaporated liquid condenses to the bottom of the separator and circulated back to the heat exchanger, and steam will be generated in the process directed to the compressor to increase its temperature content to reuse at heat source. Side channel compressor is a new innovation designed by Leham. After being introduced at the inlet, gas circulated in the flow channel, then be discharged at the outlet. Fluid pressure increases due to the rotation of an impeller with multiple blades. Side channel compressor has unique characteristics like high stability, less noise, high pressure ratio, and can be used in a wide range of applications.